Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Muhammad dengan NPM 0735241106. Di sini saya akan membuat tugas mobile yang mana pada tugasnya itu disuruh membuat aplikasi katalog buku perpustakaan mini dengan spesifikasi aplikasinya seperti ini. Uh, Baik, kita langsung saja masuk ke bagian uh, penjelasan program yang saya bikin pada tugas mobile kali ini yaitu katalog buku. Baik, teman-teman, kita masuk pada bagian import text case footer material dari ini, yaitu merupakan bagian paling atas yang dimana dia itu menggunakan import dia menggunakan import untuk memasukkan library material dari footer. Library ini saya perlukan karena komponen-komponen yang saya gunakan untuk membuat tampilan aplikasi berasal dari sini. Pada bagian void main, di sini ada run app dan cosmai app, yang dimana fungsi main itu dia merupakan bagian awal dari program, dan dia itu bagian pertama awal program untuk dijalankan di dalamnya saat saya menggunakan run app untuk menjalankan aplikasi Flutter. Dan aplikasi yang pertama dijalankan adalah My App. Maaf, bagian sini string kategori rating atau double rating ini terjadi suatu kondisi, makanya itu di sini memakai if. Di sini juga if itu percabangan. Jadi pada bagian fungsi kategori rating ini saya gunakan untuk menentukan kategori dari rating buku. Jadi program akan mengecek rating yang diberikan. Kalau nilainya itu 4,5 atau lebih, maka mendapatkan nilainya itu sangat baik atau mendapatkan ratingnya itu sangat baik. Kalau nilainya itu 3,5 atau lebih, hasilnya itu atau mendapatkan ratingnya itu baik. Kalau maka dari kedua kondisi di atas tidak mencukupi atau tidak terpenuhi, maka akan mendapatkan rating yang cukup atau kurang memuaskan. Dan di sini juga saya menggunakan percabangan if. Baik, di sini juga ada kelas My App extend style widget on My App dari line 11 sampai ke line sampai ke line 15. Di sini itu kenapa saya memakai pinta itu, karena saat saya membuat kelas My App ini di sini saya menggunakan styleless widget. Widget sendiri dia itu dia itu membutuhkan dia itu tidak membutuhkan perubahan data selama aplikasi itu berjalan. Kemudian terdapat build yang saya gunakan untuk menentukan untuk menentukan tampilan dari aplikasi yang saya buat. Di sini juga ada bagian return. Sini ada return material. Bagian sini di line 16 sampai ke line 20. Yang dimana itu pada bagian ini saya menggunakan material app sebagai struktur utama aplikasi saya. Saya juga mematikan debug banner supaya tulisan debug tidak muncul saat aplikasi dijalankan. Kemudian saya memberikan judul aplikasi dengan nama katalog buku sebagai halaman yang pertama yang akan muncul pada aplikasi saya. Lanjut, pada bagian kelas katalog buku, bagian line 24 sampai line ke 28, di sini saya memakai pinta ini karena pada halaman katalog buku itu dia akan menggunakan staffel widget.
Survei widget karena ada bagian aplikasi yang datanya itu bisa berubah. Contohnya pada saat pengguna akan melakukan pencarian buku, kemudian create status itu digunakan untuk membuat uh, ini untuk membuat dan menghubungkan state dari halaman ini. Jadi dia menghubungkan antara halaman uh, katalog buku sama Stafel widget. Lanjut pada bagian kelas katalog, maaf, pada kelas katalog sampai di bagian line 31 sampai 32 itu dijelaskan bahwa aplikasi ini itu dia membuat kelas katalog buku starter untuk untuk mengatur perubahan yang ada pada halaman katalog. Kemudian saya membuat text editor control yang mana dengan nama cari controller ini saya gunakan untuk mengambil teks yang dimasukkan pengguna pada kolom pencarian. Ini untuk memudahkan pengguna pada bagian mencari data di kolom pencarian. Lanjut di sini juga ada finalis map string dinamik pada line 34 yang itu dimana membuat variabel buku menggunakan list map. List ini saya gunakan untuk menampung beberapa buku. Sedangkan kalau untuk map sendiri digunakan untuk menyimpan informasi dari masing-masing buku. Di sini juga ada 5 map buku yang saya atau 5 kali yang saya masukkan. Pada bagian ini ada judul, pengarang, tahun terbit, tersedia, dan genre. Di sini ada tulisan true itu akan ada pada tampilan aplikasi itu. Nah, artinya itu dia itu akan tersedia. Ini salah satu contoh ada kelas yang mana ini pada buku Negeri 5 Menara itu tidak akan tersedia pada aplikasi buku saya, aplikasi katalog buku saya. Di bagian ini, bagian selanjutnya ada bagian 86 sampai 92 ini digunakan dia itu membuat proses untuk mencari buku yang dimana variabel hasil digunakan untuk menyimpan buku sesuai dengan yang dimasukkan pengguna. Saya menggunakan Word untuk menyaring data berdasarkan judul buku. Yang kemudian di sini ada perintah toolbox, yang mana dia itu digunakan untuk pencarian tidak membedakan huruf besar maupun huruf kecil. Setelah itu ada contents. Contents sendiri digunakan untuk mengecek apakah judul buku itu mengandung kata yang dicari. Hasil akhirnya saya ubah kembali menjadi menggunakan tulis agar dia lebih teratur. Ini adalah bagian tampilan untuk pencarian. Untuk selanjutnya pada bagian final string pada line 94 sampai 95 itu saya membuat set dengan nama gen unik. Saya menggunakan set supaya genre yang sama tidak tampil berulang. Jadi kalau ada beberapa buku yang mempunyai genre novel tetap hanya ditampilkan satu kali. Jadi itu gunanya dia tidak tampil berulang kali, tapi hanya satu untuk genre yang sama. Ini juga ada return scaffold. Sampai di line ke 99 dari 97 sampai 99. Ini itu saya menggunakan scaffold sendiri sebagai struktur dasar halaman. Kemudian saya menggunakan ini bar, ini mana untuk membuat bagian aplikasi atas di tampilan pada bar ini saya memberikan judul yaitu katalog buku perpustakaan.
pada bagian ini body column sama children yaitu untuk digunakan sebagai kalau kolom sendiri digunakan sebagai komponen-komponen di dalam halaman tersusun. Body dan kolom itu dipakai untuk agar tuh komponen-komponen di dalam halaman yang telah dibuat sebelumnya itu agar lebih tersusun atau terstruktur dari atas sampai ke bawah. Pada line 103 sampai ke 106 pada ini itu membuat kolom pencarian menggunakan text field. Text ini saya memberikan padding pada kolomnya mempunyai jarak pada bagian tepi layar. Kemudian text field ini menggunakan kontrol cari yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi di sini ada English 10 ini digunakan untuk pencarian yang telah dibuat sebelumnya dan digunakan sebagai jarak untuk kolom beberapa halaman. Di sini juga ada on-connect pada line 107. Dan sendiri itu jadi setiap kali isi kolom pencarian itu berubah, sesuatu akan dijalankan untuk memperbarui tampilan yang berubah sebelumnya itu di daftar buku sesuai dengan pencarian yang dilakukan. Di sini juga ada pada line 108 sampai line 111 itu tampilan untuk kolom pencarian. Saya menggunakan input declaration. Jadi saya memberikan tulisan cari judul buku, kemudian menambahkan ikon pencarian ini, ikon share, terus ada garis pada bagian luar text files supaya tampilannya itu lebih jelas. Ini juga ada bagian ini pada line 117 sampai line 121 itu merupakan tampilan genre menggunakan web dan chip. Data genre yang digunakan itu berasal dari gen unik. Jadi gen unik tadi, jadi setiap gen yang akan ditampilkan dalam bentuk chip itu karena datanya itu berasal dari dataset tadi. Genre yang sama sekali tidak akan muncul jadi genre yang sama tidak akan muncul berulang-ulang. Di sini juga ada ini pada line 124 sampai 126 itu yang menggunakan printer expense supaya daftar buku itu bisa menggunakan ruang yang tersedia untuk menampilkan daftar buku, yaitu menggunakan list view builder. Jumlah data yang ditampilkan disesuaikan dengan jumlah hasil pada kolom pencarian. Maaf. Di sini juga ada pada line 127 sama line 128 itu pada bagian item counter, item boulder itu akan membuat tampilan untuk setiap buku. Indeks yang digunakan untuk mengetahui posisi buku di dalam list itu, kemudian data tersebut saya simpan dalam ini variabel base supaya lebih digunakan. Jadi kenapa perintahnya itu ada final hasil. Di sini juga ada ini return card sampai ke dari line 130 sampai ke line 133. Jadi setiap data buku kemudian saya tampilkan menggunakan ini print card. Saya memberikan jarak antara card, ini margin card, saya memberikan angka supaya tampilannya itu tidak terlolok. Jadi ada ruang di dalam card. Saya menggunakan ini pinta listil untuk menyusun informasi buku yang lebih rapi supaya pengguna lebih nyaman. Di sini juga
Ini juga ada ini, pada line 134 sampai 137 itu di sini ada bagian titel yang untuk menampilkan judul, uh, pengarang, tahun terbit, dan tahun terbit pada buku. Kemudian pada subtitle saya menampilkan nama pengarang, tahun terbit, rating, dan kategori rating. Yang dimana untuk fungsinya sendiri kategori rating yang sudah saya buat dia tuh memanggil fungsi kategori rating yang sudah saya buat di bagian awal program. Ada bagian 140 sampai 100 sampai 100 ini sampai 2 dia itu ada bagian itu pada bagian kanan buku yang saya penampilkan dia itu akan ada status ketersediaan. Di sini saya akan menggunakan aparatur termenarik. Jadi kalau buku itu tersedia dia berwarna hijau. Kalau bukunya itu tidak tersedia jadi dia akan berwarna merah. Jadi kalau true itu hijau, jadi false itu akan berwarna merah. Di sini juga ada cell text pada line 143 sampai line 145. Jadi tulisan statusnya itu akan menggunakan operator ternary. Kalau bukunya tersedia akan muncul tulisan tersedia. Kalau tidak tersedia akan muncul buku itu dipinjam. Kemudian warna tulisannya itu akan menjadi warna putih supaya lebih mudah dilihat atau dipahami. Pada bagian line 148 sampai 158 dia itu menjadi dia itu ketika salah satu buku ditekan pada bagian ini on tab ini akan dijalankan. Kemudian saya menggunakan perintah ini navigator untuk berpindah ke halaman detail. Jadi kita akan jika kita klik navigator kita akan masuk ke bagian halaman detail yang akan berisi informasi tentang buku. Data buku dipilih juga, saya kirim ke halaman detail buku sehingga halaman tersebut bisa menampilkan informasi buku yang sesuai. Pada halaman ini, kelas ini pada line 167 sampai 170. Ini membuat halaman bagian detail buku. Jadi halaman ini akan menggunakan perintah staff wizard. Halaman ini kemudian saya akan membuat variabel buku ini untuk menerima data buku yang dikirim dari katalog. Saya menggunakan record karena data buku tersebut wajib diberikan ketika halaman detail itu dibuka. Ini ada halaman kelas ini. Ini line 176 sampai line 177. Pada bagian ini bagian starter pada halaman detail. Kemudian saya akan membuat variabel yang dimana itu namanya itu catatan peminjam. Dia itu menggunakan data string yang ada tanda tanyanya itu nol. Jadi variabel itu bisa kosong. Jadi bagian ini juga menerapkan penerapan null safety pada Dart. Di sini override pada line 179 sampai 108 ini tuh untuk bagian untuk mengambil data. Jadi ketika kita menggunakan metode movil itu akan membuat tampilan halaman detail data buku yang sebelumnya dikirim dari halaman katalog akan saya ambil melalui perintah widget buku. Kemudian saya simpan di variabel B yaitu final B. Di sini juga ada return scaffold dari line 183 sampai ke
Lain keempat. Sini itu terdapat halaman detail DP saya untuk kembali menggunakan scaffold dan Apebar. Judul pada Apebar saya ambil dari data buku yang sedang dipilih. Jadi judulnya itu akan menyesuaikan dengan buku yang kita buka. Sini juga ada ini pada line 185 sampai line 188 yaitu untuk halaman yang saya gunakan padding sebagai informasi mempunyai jarak dari tepi layar. Kemudian saya menggunakan kolom supaya semua informasi buku tersusun dari atas ke bawah. Jadi dia lebih terus terstruktur. Ini juga ada teks pada line 190 sampai 196. Ini tuh bagian untuk menampilkan judul buku. Saya membuat ukurannya itu tulisannya itu lebih besar dengan menggunakan tulisan tebal supaya tulisannya itu lebih menonjol. Jadi saya memakai perintah font size 24, terus sini juga fiber bold, berarti tulisan itu lebih ditebalkan agar lebih menonjol pada agar pengguna itu mudah dipahami. Di sini juga pada bagian ini selain 198 itu ada tampilan judul atau dia itu akan menampilkan informasi lainnya yang dibutuhkan, yaitu nama pengarang, tahun terbit, genre, terus rating rating dari buku yang akan dipilih. Jadi ini ketika kita akan memilih sebuah buku, dia itu akan menampilkan informasi seperti pengarang, tahun terbit, terus ratingnya berapa, genrenya berapa. Ini digunakan perintah ini. Terus pada bagian operator, pada bagian consist box ini pada line 204, yaitu sampai 125, itu adalah bagian perintah terakhir pada program yang akan menampilkan peminjaman. Jadi saya menggunakan sysbox agar dia itu memberikan jarak pada pengguna untuk menampilkan catatan pinjaman. Ini saya juga menggunakan ini operator null oscillating operator. Jadi kalau catatan pinjamannya itu mempunyai isi, maka isi tersebut akan ditampilkan tetapi kalau null atau kosong, program akan menggunakan nilai pengganti yaitu tidak ada catatan. Baik, coba kita running. Kita nggak menunggu karena ini agak lama. Nah, ini ada proses buka untuk aplikasinya, untuk tampilan aplikasinya. Ya, ini dia tampilan aplikasi yang telah saya buat. Di sini itu ada pencarian judul buku, jadi kayak kita tulis kayak bumi, itu akan ada pada kolom pencarian yang kita cari. Di sini juga ada novel, ada genre-genre yang
ada pada tema aplikasi saya. Ini ada novel, fantasi, romansa, dan pengembangan diri. Di sini juga yang saya jelaskan sebelumnya, kalau warna hijau itu akan tersedia, jadi kita klik akan terdapat informasi. Tadi saya bilang di sini ada nama pengarang, tahun terbit, genre, ratingnya, kategorinya sangat baik, statusnya tersedia. Jadi ketika dia berwarna hijau, berarti buku itu tuh statusnya itu tersedia. Jadi tidak ada catatan peminjaman. Kalau macam merah kayak gini, kayak negeri Mami Merah, ini ini juga dia memberikan informasi data tentang buku. Uh, di sini ada statusnya itu dipinjam. Jadi tidak ada catatan pinjaman, itu tidak ada catatan. Jadi dia warna merah karena itu dia bernilai fals atau dia belum tersedia atau ada yang meminjam buku tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk tampil aplikasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan saya dan penjelasan saya terlalu bertele-tele, saya mohon maaf. Uh, uh, saya harap ini saya semakin belajar lagi dan lebih paham lagi. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.